dan remaja itu rawan sudah mulai kecil. Iya. Ya, senang sama hal-hal yang baru, sudah mulai gak mau sama orang tua, ingin sama temennya, terus kalau kita punya ejakin nggak mau sih. Dari itu ada sekarang adalah rapotannya itu satu semester 2 kali. Biasanya kan satu semester 1 kali, ini 2 kali. Harus jadi itu lain ada lainnya. Ribet, memang mau diakui. Kalau nggak mau itu tidak benar, tapi harus semua orang ini. Ayo, karena diskusi dari awal. Kadang-kadang kan cuma 20%. Nah, makanya dimulai dari awal itu sudah harus aktif. Jadi sampaikan ke dunia bahwa kami tidak mencari kualitas. Tidak apa-apa Sakoni, tapi yang sedikit ini telah jadi orang dan menebar kemana-mana. Kuatkan kadang dari lingkungan. Kurang berkoordinasi dari ucapannya. Betul. Makanya di Dinar itu meskipun yang angkatan kedua itu yang daftar 30. Jadi intinya goal kami itu adalah anak-anak Dinar itu menjadi mayoritas. Sudah apa yang kamu baik dan bermanfaat, menebar kebaikan di mana pun kamu. Nah, Dinar itu anak-anaknya sedikit. Memang kami konsepnya satu kelasnya 20 paling banyak. Dan walaupun ini SMP dipegang oleh 2 orang, wali kelas dan observer. Wali kelas dan observer. Jadi Dinar itu bahkan di awal saya jadi kepala sekolah itu saya jadi wali kelas. Saya ngobrol sama saudara. Saya wali kelas, kepala sekolahnya, wali kelasnya di awal. Karena saya jadi itu nomor 1 semester. Tapi lucu pada saat melapor tanya. Wali kelas ada datang kepala sekolah. Terus ganti untuk nama ganti dulu, terus semester berikutnya langsung dipegang sama Pak Azhar. Ada orang yang dulu. Tapi saya berpikir itu sampai kelas 9 sampai selesai. Nah, itu ilmu adab. Kami ada buku saku, kami ada puasa gadget. Puasa gadget itu pertama, maghrib sampai isya, karena bukunya ada HP. Apapun alasan. Yang kedua, jam 9 sudah selesai, nggak boleh. Dan ada beberapa aplikasi yang kami sepakati, bukan dilarang ya, disepakati sama anak remaja itu nggak bisa terlalu dilarang. Ajak ngobrol, betul. Ajak ngobrol dulu. Kenapa kok kira-kira ini nggak boleh dan sebagainya? Jadi ngobrol dulu. Jadi gimana, Nak? Sepakat? Udah, punya hapus saja, Mem. Saya panggil Mem. Bapak Ibu di sana. Nanti musuh saya kalau bahasa Inggris, Mem. Saya cinta kalau bagus saja. Ingat nggak boleh. Terus habis itu yang berikutnya adalah kurikulum umum. Kurikulum umum kami itu menggunakan, jadi walaupun berubah menteri, kemudian berubah kurikulum, kami tetap rohnya sama, SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini yang membuat Dinar 1 minggu 1 kali itu
bersih dan sanitasi yang layak. Kemarin mereka baru belajar bahwa sungai itu mulai turun ke bawah. IPA tentang biotik namanya. Jadi mengukur ketercemaran air melalui makhluk hidup yang tinggal di sana. Semakin banyak makhluk hidupnya, makin sehat airnya. Anak-anak kami juga sudah pernah ke Lombok mengukur keasaman air laut Lombok yang tercemar oleh limbah udang. Dan sudah nggak sehat itu Lombok. Udah nggak sehat ya? Udah nggak sehat ya. 3 tahun yang lalu kami ke sana membawa alat ukur, ya. Menurut standar internasional itu asamnya itu 8, seingat saya. Di Lombok itu sudah ada yang 5, asam banget. Dan itu yang membuat udang rebon banyak yang mati. Apakah kita bisa menghentikan itu? Nggak bisa, siapa bilang? Sekolah kecil, IPS kita sih ada. Saya bilang sama anak-anak saya, Mak, sepulang dari Lombok. Mereka kan udah kalau kecewa ya Mas. Anak remaja kan bagus kritisnya sebenarnya. Itu bagaimana? Diskusi mereka diskusi tuh, saling serang gitu ya. Saya bilang, apakah kamu bisa menghentikan? Iya, itu gimana demo? Demo. Tahu ya kan? Berarti mau orang misalnya. How do you feel? Kenapa kamu? Mau demo kemana? Kasih tau soal caranya. Just be yourself. Jadi dirimu, perbaiki dirimu, jadi orang baik. Kalau nanti kamu jadi penguasa, kamu jadi pengusaha, jadi apapun kamu tidak zolim terhadap alam. Kamu zolim sedikit pasti balik ke diri. Anak-anak itu sudah bisa bikin sumur resapan. Kami mengundang namanya Mas Yulis, orang satelit bulan tetangga itu yang bisa bikin sumur resapan agar gak banjir. Anak-anak paling jauh observasi kami itu kemana? Ke Pelindo pernah, Pelindo Surabaya, sama ke kalau yang Pelindo hanya yang kelas waktu itu kelas 8 belum ada kelas baru angkatan ya, kelas 7 sama kelas 8, kelas 8 yang berangkat. Waktu ada 3 angkatan ini paling jauh ke kebun raya Kubogan. Waktu ke Pelindo, panjenengan tahu bahwa berangkat gratis, makanannya juga free. Kalau bertanya, saya itu kalau ditanya sama pengawas, sama teman, mana bisa diterima? Saya nggak tahu. Dia juga ada janji Allah gitu. Kalau Muhammad ayat 7, saya pegang betul janji Allah. Saya yakin aku nggak akan zolim. Ada lagi yang apa namanya? Ya yang paling menarik yang di OTT 1 itu segala gratis itu sewanya 1,5 juta loh. Kita bukan mau gaya-gayaan mau di OTT 1. Kacau kok bisa mau ambil itu. Kayak sekarang nih besok kami upacaranya besok nggak bisa di sekolah, banyak material yang masjid. Kami mau kemana? Mau upacara dengan nelayan-nelayan di Salope. Mending corona tadi apa ya? Karena nggak bisa apa. Ini apa? Keterbatasan kami buat kami kreatif. Kreatif banget. Walaupun paling kami itu ada yang kayanya luar biasa, tapi kami nggak pernah tetap 3 juta. Saya sudah usahakan Mbak, bukan dari internal ya, dari luar. Ini sudah layak, ini loh 3 juta. Pelayanannya seperti ini, programnya semahal ini. Dapat dari mana? Saya bilang enggak. Aku kaget saya daftar. Iya kok cuma anak 15 juta satu ya. Anak dulu. Apa sih lain juga sama saya puasa. Biarlah, justru menarik pada saat di sekolah itu ada yang bapak, ada yang super kaya misalnya. Menarik, bagus sih. Itu membuat empatinya terasah. Itu membuat anak-anak itu bisa, itu gerilya masyarakat kan begitu. Mas elitnya kan mungkin nyaman ke kita. Iya. Mungkin nyaman ke kita. Kita ingat. Nah, konsep SDGs ini yang kemudian kami pernah diundang oleh Universitas Brawijaya Malang. Kami 2024 bulan Maret kami diundang oleh SDGs cornernya UB. Jadi saya bilang begini, keren gitu ya. Kenapa? Karena kalau di kampus SDGs ini masih masuk ke pengabdian. Di Bina itu sudah masuk kurikulum, udah nyatu terdekat desa. Kemarin ada mahasiswa dari Angkarinya. Kami sering dijadikan tempat apa namanya? TPA. Kami ada KKN dulu, mengingatkan. Bina itu KKN pertama itu di
customize. Jadi kamu belinya itu customize. Customize itu berdasarkan ukurannya. Jadi anak-anak yang ukurannya S, jangan dikasih baju XL, kedodoran. Yang ukurannya XL, jadi ukuran S, seksi lah. Menggoda. Makanya kami itu betul-betul customize pendidik anak. Saya akan marah pada teman-temanku. Tapi yang benar sih kalau benar aman saya itu Allah tuh menjawab doa kami. Ya Allah berikan kami guru-guru yang hadir ke kelas itu dengan cinta. Anak takut padamu. Jadi alhamdulillah guru kami itu istirahat. Kayak tadi saya tuh bisa kan, Mbak mau kemana? Saya, Mbak ini mau ngomongin itu pasti ngomongin anak-anak kita saya istirahat. Tapi kalau panjenengan tanya berkas, ampun, saya tak punya. Tadi saya untuk orientasi saya tanya teman-teman di kita kami kemana minta berkasnya saya mau orientasi gitu. Tinggal kopas menyesuaikan, tapi tak bisa sama karena saya nggak pakai box. Mereka kan pakai box, ya AS-nya mau nggak mau saya harus editnya atau biasa dari dalam editnya sampai kelas. Menyesuaikan dengan kita. Hanya formatnya saya nggak tahu. Bencet solo saya aceh beribu, jadi nggak saya mending duduk sama anak-anak saya di taran, di situ kan yang bisa lihat. Ya, saya kalau menyelesaikan masalah nggak pernah di ruang BK atau di saya biasanya janjian meeting ngobrol berdua. Saya jadi temannya. Hanya saya kalau mereka di kerjaan masih mesti diajak. Kayak coach kan? Nah, itu SDGs. Di SDGs tapi akhirnya juga anak-anak itu ada perlu magang kerja seminggu. Saya SMP ya. Tapi SDGs ini bisa di BK dan di SD. Kemudian kami lagi menerapkan ini juga. Ini yang juga kami bantu. Kebetulan kami membantu sekolah SD Ma'arif Nurul Mana di Dapura. Punyanya Ma'arif ya. Tapi setahu saya sudah melepaskan diri juga. Bagaimana namanya tetap SD Ma'arif Nurul Mana. Ya punya Pak Yufri. Kami di sana mendampingi sudah 2022 awal. Kami saya akhirnya, saya tahun-tahun saya mundur, udah masih nanti tak fokus ke minat aja. Karena saya masih pegang anotonia juga, keuangan anotonia masih saya pegang. Nah, kurikulum yang ketiga kami adalah kurikulum bakat. Kami menggunakan 2 teori bakat. Multiple intelligences, ini yang kuat Gartner, ada dalam kecerdasan. Karena untuk mau dibahas, monggo. Kemudian yang satunya itu adalah talent mapping. Kebetulan di Sumber ini praktisnya talent mapping baru saya dan suami. Jadi kalau semakin tahu anak-anak binar itu di awal, ketika kami seleksi itu nggak ada seleksi akademik. Jadi ketika masuk dia perlu setaki, melarat harganya nggak masalah. Nggak masalah. Kami mau fokus sama kelebihan dia apa? Saya punya murid pembalap, dan udah nasional, mobil lagi pembalap. Icau, anak Dapura. Mobil apa yang biasanya berdasarkan menit? Yus, Icau. Saya tanya ini matematika. Bahasa Inggris. Dia yang paling bagus punya olahraga. Tapi jangan tanya tentang bagaimana gercetnya dia bekerja di lapangan dan sebagainya. Kemarin kami ngadain Binarfest. Binar itu selalu ada agenda tahun namanya Binarfest. Ini sudah Binarfest yang kedua. Binarfest yang pertama itu di Hotel C1. Lagi-lagi gratis. Binarfest kedua kami di Tanian. Gratis. Itulah cara itu bagus saja. Bikin market kan sebenarnya sudah siap videonya. Ada market. Bayangkan anak kelas 8. Mereka bikin market kota. Mereka bikin marketnya kota Batuan. Kan Batuan kan ada rencana ada pemekaran kan. Batuan akan jadi kota itu. Mereka bikin itu setelah belajar. Belajarnya kemana? Mereka belajarnya ke Beda, ke Cipta Karya. Pokoknya pusatnya dengan kota itu, di tata kota. Sampai observasi. Tahu ya? Jadi terinspirasi oleh kota punyanya Amerika yang ada di Papua. Tahu pernah tahu? Ada kota di tengah hutan. Punyanya Amerika. Punyanya apa sih? Namanya Mas tuh, namanya Mas Freeport. Itu kotanya modern, hutan ya. Nah, diserang sama Kejora, kita Kejora, sama OPM gak diserang. Nah itu, anak-anak inspirasi di situ. Nggak ada Pak, kabel-kabel cina-cina gitu. Semuanya di tanah. Anak
sumber ilmu. Kami juga ada program, oh ya yang lupa, kurikulum ada kami ada program nyampis dalam epoch ulama. Kami pernah ke Yunani, ketemu sama Ustaz Tati ya di sini. Nyampis ke mana ya? Ke Kemifta, ke Habib Budung, ke Habib Mustafa. Bahkan sampai pernah juga ke tokohnya Muhammadiyah Pak Kadir. Tidak tulis malah mereka. Ini adalah tradisi kuno yang sudah kami hilang di masyarakat. Kami coba hidupkan kembali. Menurut saya di Jawa, yang orang Jawa yang ada di kita tuh bukan tradisinya orang-orang Jawa. Saya bilang dengan surat kita ke Pak Kiai di berada kondisi. Kondisi kemudian ada dia kayak ini Kiai Adeta Nah, Mina Wabok dan tulisan analisis. Saya dulu masih ingat di Pamekasan itu saya ada komunitas. Lulusan saya Kiai Raden. Oke, baik. Maka kurikulum bakat itu yang membuat kami betul-betul hanya fokus kepada anak. Nah, saya berharap bahwa SDI tidak mencari media sosial. At least 25. Kan kita 28 ya maksimal ya. Ya, 28. Monggo silakan didapatkan di tim sedikit, tapi ya kalau lebih sedikit kalau panjenengan mau keliling-keliling itu diagendakan saja. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Itu belum dimiliki oleh sekolah. Tapi bisa channelnya ke Ustaz. Monggo. Itu loh instansi suka. Senang. Gratis kok. Sebelum ditutup, Bapak Ibu jangan pernah menjadikan uang atau materi sebagai penghalang. Penghalang terbesar sebenarnya diri sendiri. Males, matre. Makanya saya ketika ada orang sudah mulai, iya bisa, saya minta doa selalu. Doakan teman-teman kami dan teman-teman istiqomah, jaga niatnya. Pesan saya, kalau ngajar, nggak hanya ngajar, kalau sholat, doakan. Kami selalu mendoakan anak saya. Ya Allah, bila anak-anak benar, tidak hidayah. Jagalah niat para guru. Itu penting. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustaz Jailani. Ustaz Jai. Kak Jai. Saya kayaknya kenal sama dengan Bapak. Ini saya ibu punya namanya Osi, siapa Osi? Iya. Apanya ini? Pak. Ya, itu jamaah saya. Saya masih ingat, sudah ingat gurunya Mbak Ginda ya? Ya. Iya betul. Iya betul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf ya Ustaz, saya di depan. Ya. Terima kasih Ustaz-Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibita untuk anak dulu aplaus. Penyampaian tentang materi ataupun tema pada pagi menjelang siang pagi ini. Lebih singkatnya, mari kita buka sesi pertanyaan. Mungkin kita buka terlebih dahulu, kita bertanya tentang IG. dari awal hingga akhir. Ya bisa mati. Satu, mungkin ada lagi. Dua, mungkin ada lagi. Lagi satu aja. Utusan mungkin dari Kok bisa mati, Kak? Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu kenalan apa enggak ya? Loh, Karena bukan dari sini. kenalan, harus kenalan dulu. Dari Sarowi, kebetulan kami dari instansi TKB. Ibu apa tadi?
Barusan Ibu menyampaikan bahwa BINAT itu sebenarnya tidak ada penyeleksian masalah kemampuan anak di kandungan. Sedangkan di BINAT itu dibatasi muridnya 20. Itu biasanya BINAT itu menyeleksi dari, kan yang jelas lebih pendaftarnya dari 20 itu Bu. Biasanya di BINAT itu untuk menyeleksinya itu dari segi mana gitu, dari apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan teman saya terkait letak lokasi BINAT itu di mana gitu Bu. Ya, terima kasih, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lu menanya di dua ya, langsung. Sebenarnya sebentar lagi mau dulu. Udah jam 11 lewat. Ya, terima kasih. Menarik apa yang disampaikan pengalaman Banting itu sejarah dari mana hingga Sumeneb dan membangun pendidikan. Mungkin yang sering kita lupakan sebagai pejuang-pejuang pendidikan yaitu ya kalau tadi itu membentuk apa istilah, kalau bahasa keren itu branding. Dari logo saja itu sudah terpetakan arahnya, keunikan itu di situ. Nah, selama ini kalau saya bersosialisasi dengan teman-teman pendidik itu hanya tidak dibayangkan. Nah, saya pernah itu mengikuti suatu ya di YouTube itu bahwa branding itu dibangun sejak bahkan dari awal ketika mau masuk dengan wali-wali murid itu pertama kali. Nah, yang jadi pertanyaan kita sebagai pendidik atau mungkin di sini Raden Rahmat juga biar tidak ya monoton ya. Saya kalau logo-logo seperti ini banyak itu kan monoton, dan ini menjadi babak awal juga sebelum kemudian di betul-betul resmi gitu. Referensi dari Bina Gatot awalnya itu branding dari logonya itu apakah itu dari internal atau konsultasi khusus, ada konsultasi khusus ini bagaimana? Nah, terus tentu SD Raden Rahmat mendatangkan Bu Itin itu baik dan itu satu hal yang menarik, dan itu tidak hanya sebatas ini, juga bisa dilakukan semacam berkesinambungan bagaimana lembaga itu tetap ya kan di sini istilahnya baru itu nyusu dan bisa Bu Itin itu memberikan nutrisi-nutrisi yang lebih nanti. Itu saja yang saya tanyakan mengenai branding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, moga. Tersisa satu pertanyaan. Tersisa satu. Yang lagi dalam mata yo. Ada yang mau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, gimana cara mengetahui anak-anak yang perlu penanganan khusus atau inklusi dengan anak yang biasa? Sedangkan saya itu punya siswa itu, dia ketika ada proses pembelajaran dia lari-lari, tapi sedangkan ketika diberikan tugas, anak itu mengerti. Dan sedangkan ada yang melihat dari depan, dari awal pembelajaran sampai akhir, tapi anak itu ketika mengerjakan tidak bisa, ya tidak tahu. Apakah kita harus membiarkan anak yang aktif itu agar tetap lari-lari atau mengganggu temannya, atau dibedakan nih kelas, misalnya anak yang aktif itu dibedakan dengan yang aktif atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih sudah kumpul 3 pertanyaan. Yang pertama tentang direksi ya. Untuk tabel mungkin, tentang logo, apakah logo itu benar-benar maupun ada konsultannya. Dan yang terakhir itu mengenai siswa
siswa yang aktif dengan siswa yang pasif, bagaimana cara mendidiknya. Mungkin Makasih Mas. Di bidang disleksinya itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah seleksi siswa, yang kedua adalah seleksi wali murid. Tapi biasanya dibarengin, di waktunya barengan. Jadi apa yang diberikan ke siswa tes ngaji, tapi nggak masalah. Misalnya nggak bisa ngaji pun nggak masalah. Jadi nanti kita tanya yang kita ajar itu taksin, ada taksin, bebas taksin. Tes ngaji, kemudian ada modalitas belajar. Kami semua ada instrumennya kalau mau. Kemudian ada interview, kalau sama wali murid itu interview. Nah ini harus interview dari orang yang pintar menulis. Ada orang tua itu karena agar diterima anaknya itu tak jujur. itu yang harus pintar kita tahu dipancing-pancing gitu. Dan pertanyaannya agak disamakan juga sama si anak. Nyambung nggak sih jawabannya? Tentang penggunaan HP misalnya. Nah, untuk awalnya menurut saya anak saya dibatasi. Anak-anak, jos pokoknya HP-nya 24 jam. Iya. Nah, itu sudah berarti parameternya udah sudah di awal Ditandai sama SD. selama 3 tahun. Biar nanti di-upload juga di sini. Sedangkan dalam proses pendidikan itu komunikasi sangat penting antara pendidikan dan Ya sudah. orang tua. Nah kemudian untuk yang branding, kebetulan kemarin itu kami hanya memberikan kurikulum aja ke pembuat logo, ke siapa sih namanya, Billy, dia minta tolong balikin dibuatin ini ya Bill, ini Bill. Jadi sekolah kami itu membatasi murid, terus saya dijelaskan total, langsung kepikiran begitu. Dan ketika dijelaskan ke kami, itu langsung logo itu sudah ada hati-hatinya. Ini maksudnya yang maksud filosofinya. Jadi berasal dari situ. Ada 2 logo waktu sama logo yayasan juga. Kemudian selain logo apa tadi? Enggak ya logo ya. Ya betul. Jadi minta tolong Bapak Ibu pupuk ini tahun pertama, tolong branding itu dikuatkan. Kuatkan warna NU-nya dikeluarkan. Iya, maksud saya nggak hanya ini ya, jadi setiap momen-momen apa itu ilmunya harus kuat, karena belum ada kan, belum ada yang betul-betul sekolah ilmunya itu kan belum ada di sini. Kalau yang sejenis mungkin ada awatonnya berbayar, Ya, betul. tapi awatonnya sudah mulai posisinya agak tinggi nih. Punya yang belum dimiliki mungkin saya sudah berkali-kali terus awaton dengan Mas kita, ayo seminggu sekali keluar. Karena banyak siswa-siswanya 400-an. Berat kalau banyak. Nah, kemudian tentang anak inklusi menarik. Bapak Ibu kalau mau, saya ada instrumennya untuk menilai apakah ini inklusi atau tidak. Kalau yang tadi, yang lari-lari itu belum tentu inklusi. Dia mungkin modalitas belajarnya memang kinestetik, nggak bisa diam. Tapi bukan berarti dibiarkan. Tetap harus nilai-nilai kedisiplinan harus ditanamkan. Nah, kalau kemudian kira-kira teman-teman kedua ketiga diajak ngobrol. Satu sesi ketika sudah sampai beberapa kali diajak ngobrol, dan jika ini bukan ilusi ya, tetap dia seperti itu, maka tetap harus pakai gaya otoriter. Iya, semua gaya kepemimpinan harus dipakai. Kapan kita harus ceasefire, kapan kita harus demokratis, kapan kita harus otoriter, itu bisa dipakai disesuaikan dengan kebutuhan. Gumipan maju di depan, langsung dulu Pak hidup di aduh. Saya juga biasa di SMP ya, SDN kelas 5, kelas 6 masih. Kalau masih kelas 1 masih bisa. Saya, kenapa harus lari-lari? Ngejar siapa? Teman duduknya di mana? Yang seperti ini pasti di kelas. Karena dia nggak bisa diam, memang dia bosen. Penter dia semangat. Justru saya jadi ngaji karena ya kadang-kadang dengar dia dari apa gitu. Saya sangat bersyukur kalau panjenengan sekolah ini kita bukan
screening awal, screening dasar. Anjingnya cuma centang aja, centang. Oh ini slow learner, centang. Oh ini disleksia, centang. Oh ini. Tapi itu kita tidak punya hak untuk menjustifikasi, mendiagnosa, ada yang anjingnya memiliki disleksia. Tidak boleh. Tetap harus dikirim ke ahlinya. Kalau kami kirim ke Surabaya, kalau memang orang nggak mampu, ya, karena saya ada pimpinan nggak mampu, ya sudah. Bacaan saya dan saya bilang sama teman-teman terapis di Surabaya, ibu kayak gini, apa mungkin ya sebenarnya mungkin iya kalau Mbak Iti kayaknya mungkin itu sebenarnya. Oke, baik. Setelah itu saya sampaikan ke wali muridnya. Saya kebetulan semester kemarin kelas 8 itu ada 18 anak. Saya bikin soal bahasa Inggris 5 jenis. Capek? Iya. Tapi saya puas. Soal yang pertama untuk Nashwa dan Zahid, dia sudah bisa soal tingkat SMA. Saya beri dengan materi yang sama ya, tapi pemilihan diksi katanya dalam bahasa Inggrisnya berbeda, lebih tinggi kayak anak SMA. Yang kedua yang sudah berlari di materi itu, yang ketiga yang masih berjalan, ical dan sejenisnya itu. Kemudian yang dua jenis itu ada inklusi. Kok dua? Karena inklusinya tidak sama. Yang satunya baru bisa tarik garis, anak SMP loh. Tarik garis. Itu pun dibutuhkan jahit. Itu wan, sebenarnya. Jadi kawan. Oh ini mem. Ada loh saya mulai SMP kayak gitu. Yang satunya sudah bisa baca, enak. Jadi itu pun sesuai gitu. Capek, berarti saya harus bikin berapa kunci? 5. Terus sesuai mod tak sama. Maka kuncinya bakat itu 4 Bapak Ibu. 4E. Enjoy, easy, excellent, earn. Kalau hanya easy yang 3 ini tanpa enjoy, maka itu bukan bakat, itu namanya kompetensi. Apakah saya bisa mengajarkan matematika? Oh bisa, saya dulu tingkat 1 pada 1. Waktu sekolah. Bisa mengajarkan matematika. Tapi apakah kemudian saya menyukai? Itu namanya kompetensi. Saya kompeten di bidang itu, tapi saya nggak enjoy. Tuntutan sebagai ego. Panggil Bapak Ibu kalau butuh, ingatkan saya nanti saya kirim filenya, mungkin langsung bisa di screening. Kapan-kapan kalau misalnya saya dalam saya lihat anaknya. Ya, apakah ini? Tapi kalau dari ceritanya kayak itu bukan. Tapi panjenengan tahu disleksia, ADHD sama ADD itu kecerdasannya normal Bapak Ibu, dan bahkan pinter di atas rata-rata. Contoh orang disleksia di dunia, Albert Einstein, Steve Jobs. Einstein loh, bikin rumus, tapi dia nggak inklusi. Ini yang tidak dipahami oleh guru-guru yang menganggap anak inklusi itu saya katakan, mohon maaf, aja hilang. Enggak, inklusi itu banyak. Ada yang namanya, saya punya apa nih, namanya kayak terkadang kita lucu namanya apa? Tak ada. Itu namanya GBE, gangguan bahasa ekspresi. Anyar boleh. Semakin belajar kan semakin bodoh nggak sih? Saya bingung terus. Oke, saya cuma kasih lagi gini alhamdulillah senyum. Ya begitulah kira-kira. Tapi sebenarnya kalau lulusan kami ada 2 inklusi sekarang, ada sekolah sutradara film di SMA 1, yang satunya di SMA 3. Yang satunya animasi masih saya tunjukkan, saya kirim ke tetapi linknya.
bapak itu loh. Lebih besar dari bapak itu loh ya. Bukan lupa, tapi itu banyak kegiatan jadi Mau jelas Bu, tadi belum dijawab pertanyaan saya yang pertama yang letaknya bunganya itu di dekat sama Gansor. Nggak tahu mungkin kan salah Kan tabul maju jembatan loh kalau bodoh culun di Penakung. tabul maju pun aku kurang bodoh. Ketik aja di map. Suka kulo. Saya kan Iya, iya. lo kan bodoh di sekretariat anu. Sekretariat Ansor Jawa. Biru ijo-ijo. tingkat 2 nah. Sudah keluarkan ini ya. ada lagi Bu pertanyaan di Link Binet donatur. ini Link di donatur. Binet itu apa hanya SMP apa ada SMP harusnya juga masih SMP pengennya selain SMA SMA Binar ya. dari awal ya kalau memang ada Saya pautnya pernah ngajar sekolahnya orang Cina di Malang. Malang Siswa. Anak yang umur 3 tahun 4 tahun. Sampai yang 3 tahun sudah pakai bahasa Inggris. Sedikit sebenarnya cuma 6, tapi apa namanya berceritanya dan storytellingnya dalam bahasa Inggris. Kayak di sini 7. ya Kayak di punya sini bisa 7. bahasa Inggris Hire orang yang bisa bahasa Inggris yang saya kan ada TK. misalnya TK di sini banget ada TK-nya. ada itu pegang Lobong ya. Belum, tapi kan dalam kami semuanya ada. Enggak hitam. Iya, rokok. Masa? Enggak tapi tak lobong. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi kita Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mulai yang dari awal sampai sekarang ini pembahasan bagi saya merupakan suatu menggali pengalaman saya dulu seperti itu karena Saya kami dulu Iya, berada di lembaga konsultan. Kebetulan waktu itu memang sama dengan apa yang dibahas tadi. Itu sekolah inklusif seperti itu. Karena kami waktu itu konsultan Pak Konsultif mungkin setelah itu Muhammad Almarhum di Surabaya. Ya, jadi di sekolahnya kami di sana semua anak juara. Ini. Sekolahnya manusia, jadi tidak jadi tidak dibeda-bedakan antara yang yang memiliki kebutuhan khusus dan kecerdasannya yang yang tidak ada kekurangan seperti itu. Namun di situlah muncul pertanyaan bagi saya pribadi karena selama saya di sana kurang lebihnya 2 tahun dan sepengalaman saya berada di Suriname sudah 3 tahun itu lebih maksimal di sana secara pembelajaran dan hasil yang dicapai karena mungkin ini terkait budaya sekitar dan lain sebagainya, pemikiran dan lain sebagainya. Namun di sini yang menjadi sampai sekarang pertanyaan saya seperti pengalaman Ustaz Edwin ini, apakah sudah menangani siswa yang inklusif itu lebih 1, 2, 3 ke atas seperti itu? Dan bagaimana pengelolaan kelasnya? Karena kecerdasannya sudah berbeda-beda, ada yang kinestetik, ada yang macam-macam gitu ya. Dan bagaimana ketika kita berada di kelas untuk mengkondisikan yang semua anak itu seperti itu, ada yang lari-lari, bagaimana caranya untuk mengajari satu-satu yang berbeda-beda kecerdasannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk yang di Binar itu kan tadi sudah dijelaskan ada target khusus
untuk masing-masing lihat kecerdasannya saudara ya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini mampunya di bidang apa? Ditekuni di bidang itu. Nah terus kemudian pertanyaan saya, apakah untuk materi yang lain-lainnya itu tetap ditekankan seperti itu? Apakah ada yang ingin dicapai dari hal-hal yang lainnya seperti itu? Nah seberapa persenkah yang akan dicapai untuk materi yang lainnya? Itu yang kedua. Nah yang ketiga, Ngawinnya. Eki ngereng. yang bapak pada yang sudah khusus ini. Siap. Yang terakhir, di sini yang terakhir, ada anak terkadang itu memiliki bakat, namun dari bakat itu dia tidak mau mengembangkan bakatnya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memompa anak itu untuk membangkitkan bakatnya dan semangat kepada bakat minatnya. Nah ini kadang-kadang kan anak-anak itu lebih bakat walaupun tidak mempunyai kemampuan tapi senang pada yang lain-lain. Itu mungkin ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saratus saya ketelok channelku Insya Allah saya sudah TikTok Akunnya. TikTok tidak tahu yang SD, akunnya SD, nama akunnya saya. Ustazah. Al-Ali. Bukan Al-Ali. Bagaimana cara mengelolanya Bapak Ibu? Inklusi itu kan ada yang hanya di DSLB, ada yang di formal. Nah, yang di formal ini dibagi lagi. Ada yang bisa ikut pelajaran normal, ada yang nggak bisa. Di Binar itu yang ikut pelajaran normal ada, namanya gampang kalau kita sekarang kayak Danis itu karena dia hanya cerebral palsy ringan, dia masih bisa nyambung, nggak masalah. Saya yang kemarin yang diterima di sama yang sekarang lulus, dua yang katanya saya itu masih bisa. Tapi ketika sudah betul-betul nggak bisa itu kita ambil, kita ajari lain. Ada namanya di Binar itu GPK, guru pendamping khusus. Nah ini yang ngajarin. Itu pun ada 3 anak kan di ruang guru, ada Nathan, ada
Contohnya hari Senin literasi saja moco, ada kita yang bacain mereka dengerin. Yang hari Selasa hanya menjumlah, termasuk ngajari uang yang penting. Mereka kadang nggak tahu sok-sok. Kan mereka kita menyiapkan mereka untuk hidup di masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga ngajari masak, bersih gitu-gitu. Nah itu pokoknya kurikulumnya disendirikan Pak, disesuaikan. Kemudian dibilang apakah materi tetap ditekankan meskipun apakah kita fokus sama bakatnya? Iya, karena itu adalah bentuk dari tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Di binar itu di raportnya itu ada namanya kolom JSP, jujur, semangat, peduli. Jadi meskipun dia sudah berusaha oleh kelompok-kelompok, maka tetap kami masukkan ke KKM kami. KKM kami bukan angka, tapi yang tadi itu semangat. Kalau dia semangat, dia luar biasa, dia berusaha, meskipun nggak bisa, ini walaupun di remedi 7 kali Pak, pun saya kan paling berkuasa paling kali. Ya kita tetap ini, kita menghargai usaha dan kejujurannya ini. JSP, kami ada 3 komitmen termasuk peduli sama lingkungan, ada yang harus ada. Jadi yang namanya tanggung jawab belajar itu tetap, walaupun hasilnya nggak maksimal. Kami fokus pada ikhtiarnya, bukan pada hasilnya. Kemudian anak yang nggak mau mengembangkan bakatnya itu bisa jadi ada banyak faktor. Salah satunya adalah bisa jadi dia dibesarkan dengan ketidakpercayaan diri. Dia sering dihina, dia sering sama orang tuanya sendiri. Ada ya. Jadi anak-anak yang dibesarkan dengan ada 2 anak yang dibesarkan seperti bola besi sama bola kaca, itu biasanya tidak pede untuk mengembangkan bakatnya. Tidak pede karena dia sudah dibunuh kepercayaan dirinya oleh orang-orang terdekat. Nah yang harus kita lakukan adalah membuat dia yakin dulu, mencintai dirinya sendiri. Itu dulu. Dan itu gak mudah, butuh waktu. Mau mengatakan, panjenengan tahu Nashwa yang sekarang jadi bintang sobat pelajar mengalahkan 1.520 peserta. Di Madura hanya Nashwa, diselenggarakan oleh Kemendikbud. Sampai masuk di Instagramnya Dinas. Itu awal kami terima, gak pernah mau lepas masker, gak pede, dia merasa gak cantik. Mau ngomong ngambek, ternyata selama ini dia dibully oleh teman-temannya di SD karena dia tinggi besar, jerawat. Sampai akhirnya dia menemukan kita betul-betul kerjasama. That shows so beautiful bahwa orang biarkan orang menerima kita karena tujuan kita, bukan karena visi kita. Itu butuh waktu Pak. Sampai akhirnya dia selesai ranking di Jakarta kemarin. Jadi mengenal dirinya dulu. Orang tidak akan bisa mengembangkan dirinya, mengeluarkan potensi dirinya ketika dia masih belum mengenal dirinya. Nah, bagaimana mengenal dirinya kalau sudah dibunuh keyakinannya? Yang membunuh orang tuanya. Saya punya murid malu itu telepon saya, angkat Pep. Saya ngapain? Saya tengah sambil selalu. Saya telepon nangis posisinya. Baca saya. Pulang juga. Saya lagi fokus bikin KTP karena waktu penilaian langsung ya Allah dia kirim screenshot percakapan dengan ayahnya yang gak enak sama Mas Bana bisa nama kakak gak tengok sama bos apa akhirnya kebetulan ayahnya itu teman saya ajak ngomong baik-baik gak di sekolah Mas bisa ketemu kapan oke saya ngobrol Mas, salah akhir detik misalnya dia mencari telinga lain yang lebih nyaman dia dengar dan ternyata telinga yang tak benar. Iya, dia manis laki-laki lain loh nanti. Yang jadi figur. Iya kan ada itu Pak psikologinya tuh. Umur sekian sampai sekian tahun harus dekat sama ayah ibu. Umur 2 tahun sampai 5 tahun dekat sama ibu karena asli. Kemudian 5 tahun sampai sekian. Kalau anak perempuan dekat sama ibu, kalau laki-laki sama ayah. Kenapa yang perempuan belajar tentang feminitas, yang laki-laki belajar tentang maskulinitas. Setelah itu 12 sampai 14 silang. Yang perempuan dekat sama ayah, yang laki-laki sama ibu. Kenapa? Agar kalau dia perempuan dia nggak mudah menyerahkan kehormatannya. Dia sudah punya cintanya udah utuh dapat dari bapak. Yang perempuan juga punya laki itu dia nggak playboy. Dia mendapatkan cinta yang utuh dari ibunya. Dia tak akan jadi perempuan lain karena bisa bagi dia sama seperti ibunya. Jadi tolong diselidiki ketika dia lawan. Bisa jadi yang membunuh bakat itu adalah orang-orangnya sendiri. Firman itu ini adalah
sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau mau sesi foto nggak apa-apa. Oh, ada Oh iya, pemberian ada hadiah penghargaan buat bagi yang bertugas. Monggo yang bagi bertugas. Itu usah salaman. Kayak yang selatan. Terus ada selanjutnya foto bareng. Ayo, foto bareng. Mau lewat. Saya yang mau aja. Begitu ya? Karena disuruh Ustazah isti'anah. Ustazah. Tapi banyak teman-temannya dokter-dokter kan. Iya, alhamdulillah. Banyak donatur Pastinya biasanya. 2 tahun lagi mau ISD. Saya tekan tahun ini gitu. Iya betul, itu kan saya kan. Sekalian di tengah. Saya mau Ayo di sini bawah, di sini di bawah. Ayo, ayo. Ini mana? Bapaknya dulu. Ini dulu ya. Pastinya pakai kursi. Pakai kursi enggak apa-apa. Bapaknya pakai kursi. Ya. Ya, aja, ini di depan. Bapaknya di belakang. Ah, ini. ada kursi ini sampai di sana. Mas, kurang satu kali ya. Yayasan kepala sekolah. Saya mau teriak. Ayo, ayo, jangan. Moderator. Nah, itu yang di sini Ayo, Tat Faril. Ayo mari sana. Lewat nih, mau sana nih. Saya Faril. Ayo, Ustaz Ana panggil. Kita Ini, lihat. nggak masalah, saya udah seragam. Gitu, Ustaz. 1, 2, 3. Ayo bebas. Gimana bebasnya? Jalan motor aja lah. Jangan lagi. Tunggu Faril dulu, tunggu Faril. Ah. Oh, gantian habis ini Masnya ikut. 2, 3. Terus. Masnya ikut gantian. Biar bagus. Terus kan nggak ada dokumennya. Sip. Tuh, gantian. Iya, gantian. Sini, Mas. Tunggu dulu
Kan tukun-tukun. Ayo yang ada belakang. Bawa dulu. Yang baut, Ustaz baut. Ayo. Baut. Kalau lain nggak TV songkok. Ini kayak cuma tikal. Kalau memang. Dong. Bagus. Sore mana motor? Di Surabaya juga sama saya itu iya. Perempuan dulu. Gabung aja Satu anu. Keluar nih. Ayo. Jarum apa? Ini Kak Semikon Kak Nia. Ayo sudah. Ayo saya membutuhkan sampaikan Ini di sini nih yang mau. Jadi orang pada kana. Mati enak. Kurang budi. Buat apa ya?